Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah mengundang dari beberapa pengusaha, informasinya ratusan pengusaha yang diundang ke kantor Kemenko Perekonomian, pengusaha dari Amerika Serikat, termasuk Indonesia, untuk meminta masukan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha menghadapi tarif balasan ini. Kita langsung bahas bersama narasumber. Kami sudah tersambung sambungan daring dari pengamat ekonomi. Ada Mas Andri Satrio Nugroho selaku peneliti dari Indef. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Mas. Maaf lahir batin. Mas Andri, sedianya kami masih coba hubungi dari Kementerian Perekonomian. Semoga bisa tersambung. Kami juga mengundang dari pihak istana, dari kantor komunikasi kepresidenan, tapi menolak untuk diwawancara karena dilimpahkan langsung ke kementerian terkait, yaitu Kementerian Kemenko Perekonomian, Mas Andri. Mas Andri, sebelum kita berdialog, kami minta respon Anda dulu untuk mengomentari statement JK atau Wapres ke-10 dan 12 RI berikut ini. Nah, selama suatu negara menerapkan tarif biaya masuk itu lebih tinggi, berarti yang kena pertama masyarakatnya, konsumen Amerikanya yang pertama kena, Amerikanya. Jadi karena itu yang pertama protes itu Amerika sendiri. Nah, efeknya kemudian kepada kita. Tapi seperti yang selalu saya katakan, yang namanya biaya masuk itu yang kena barang yang masuk, impornya. Sedangkan kalau dari sisi Indonesia, barang-barang itu murah masuknya ke sana, tapi dijual mahal di Amerika. Jadi yang kena itu kayak sepatu, kayak baju, kayak spare part, kayak sawit, macam-macam itu kan tidak terlalu mahal di Indonesia, dan itu harga ekspor kita. Jadi efeknya itu walaupun disebut 32%, itu pun negotiable, dapat dinegosiasikan. Maka ini tentu pertanyaannya efeknya berapa. Kalau kita lihat dari sisi penjualan barang-barang di Amerika, harganya akan naik kira-kira hanya 10% kira-kira. Ya, silakan dikomentari Mas Andri statement tadi. Ya, sebetulnya saya setuju ya dalam konteks bahwa tarif ini memang akan menaikkan biaya impor bagi konsumen dan juga mungkin pengusaha di US. Dan secara teori itu pasti akan memukul daya beli dari mereka. Jadi kalau kita melihat tentunya biaya impor yang akan ditanggung oleh Amerika ini pasti akan sangat besar. Apalagi kalau kita berbicara mengenai produk-produk unggulan yang kita ekspor dari Indonesia ini kan banyak diantaranya adalah produk pakaian begitu ya, dan beberapa diantaranya juga ada produk perikanan. Dan kita juga harus melihat dalam konteks seperti ini memang dari sisi tekanan memang sebetulnya ada dari US, tetapi eksportir ini tetap saja pasti akan menanggung beban duluan. Karena permintaan dari AS itu pasti langsung melambat begitu ya, order itu pasti akan ditunda, dikurangi, bahkan sebelum tekanan terhadap US itu sendiri. Jadi memang betul tekanan itu akan ada, tapi pastinya eksportir dalam jangka pendek ini pasti akan terdampak, dan terutama bagi eksportir yang memang pasar utamanya itu adalah pasar Amerika gitu ya. Kita bisa melihat pasar utamanya Amerika ini dari produk-produk yang kita ekspor, misalnya panel surya salah satunya, 98% kita ekspor panel surya ke US. Nah, tadi sudah dikatakan juga oleh Presiden bahwa seharusnya kita melakukan diversifikasi ekspor, dan diversifikasi ekspor itu tidak semudah itu gitu ya. Perlu waktu mencari negara mana yang potensial untuk kita jajaki. Jadi memang ini menurut saya sesuatu hal yang harus disikapi secara strategis. Jangka pendeknya harus seperti apa, jangka panjangnya harus seperti apa gitu, Mas. Ya, diversifikasi nampaknya akan tidak segampang itu ya. Kira-kira apa yang perlu lakukan Mas sehingga memuluskan diversifikasi tadi yang Anda katakan? Ya tentunya kalau kita melihat memang sekarang kan sudah dilakukan oleh Presiden bagaimana menanggapi kebijakan tarif Trump ini dengan coba untuk menjalin aliansi dengan ASEAN, ya, dengan negara-negara ASEAN, dan
saya melihat bahwa ASEAN ini memang harus bergerak sebagai blok regional, artinya jangan berdiri sendiri-sendiri ya. Minimal ada dua hal. Pertama, secara jangka pendek kita bisa memperkuat intra-trade atau perdagangan di dalam ASEAN ini sendiri. Bagaimana kita bisa memperbesar perdagangan di dalam ASEAN. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melobi juga ya US dalam kerangka ASEAN gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa tarif yang dikenakan oleh US ini sendiri kan di negara-negara ASEAN tidak pandang bulu kecuali satu, Singapura. Jadi kemungkinan besar ke depan ini menurut saya ya bahwa investor juga akan melihat sepertinya Singapura jauh lebih menguntungkan nih kalau kita berinvestasi di sana gitu ya Oke. dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Jadi ini yang menurut saya dampak lanjutan sebetulnya. Dampak lanjutan tidak hanya kita sulit untuk mempenetrasi pasar dari US, yang selanjutnya adalah investor akan berpikir kembali begitu ya. Untuk apa saya berinvestasi di negara yang misalnya masuk ke negara US sendiri harus terkena tarif sampai 32%. Mendingan Oke. saya pindah ke Singapura, tarifnya jauh lebih rendah begitu. Kira-kira selain Singapura tadi juga kita simak statement Pak Prabowo, Afrika nih Mas, target untuk diversifikasi tadi. Ini seperti apa Ya kalau kesulitan yang akan dihadapi ke Afrika? ya menurut saya begini, ini memang sulit. Oke. Pertama, kita berkaca kepada mitra dagang terbesar kita kan adalah China dan US. US ini menurut saya pasar yang tentunya memiliki daya beli yang juga lebih besar ya daripada negara-negara di Afrika. Jadi pastinya produk-produk yang diekspor ke US itu pasti lebih banyak daripada produk-produk yang kita ekspor ke Afrika. Jadi harusnya dalam jangka pendek diversifikasi itu diarahkan ke negara-negara maju juga. Oke. Gitu. Jadi negara-negara yang memiliki daya beli yang cukup besar juga gitu. Jadi kita bisa dorong misalnya ke Eropa. Tapi memang ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah tantangan terkait dengan non-tariff measure yang cukup besar di Eropa. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan yang sifatnya non-tarif begitu Mas. Yang memang kita sulit sekali untuk memenuhi standarisasi di sana. Baik. Jadi ini menurut saya peran pemerintah sudah mulai turun bagaimana kita bisa memberikan insentif agar eksportir-eksportir ini bisa bersaing gitu ya dengan negara-negara lain di pasar negara maju gitu, salah satunya di Eropa. Oke, memberikan insentif kepada eksportir artinya dengan langkah mengundang para pengusaha dari Amerika, dari Indonesia ke kantornya pada hari ini itu sebagai langkah yang tepat. Anda katakan nuansa kebatinan eksportir kita pasti terganggu dengan hal ini, tarif balasan. Ya betul. Jadi kalau kita melihat sebetulnya yang saya lihat ya tadi ya bahwa Menko mengundang pengusaha eksportir ke US untuk memberikan masukan ya di Kemenko. Menurut saya ini salah satu yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana ketakutan bahwa investor ini akan berpindah gitu. Para eksportir ini akan mencari negara-negara yang sekiranya lebih mudah begitu ya untuk masuk ke dalam pasar US. Ya tadi saya katakan bisa jadi ada massive exodus investor dari Indonesia ke Singapura dan itu tidak hanya dialami oleh Indonesia. Ketakutan terjadi dialami juga oleh Malaysia dan negara-negara lain ya di kawasan ASEAN, di Vietnam dan di di Thailand. Modelnya seperti itu. Jadi di ASEAN yang paling mudah sekarang game changernya yang dilakukan oleh Trump adalah ya melalui Singapura. Jadi kemungkinan besar akan berpindah ke sana kecuali kita bisa membuka sebetulnya kemudahan untuk ekspor ke Singapura. Jadi bisa jadi kita ekspor dulu ke Singapura begitu ya, dari Singapura baru diekspor ke US. Tapi kalau kita tidak menawarkan kemudahan ekspor ke Singapura, investornya nanti yang akan pindah ke US gitu. Itu yang paling berat begitu yang memudahkan investor untuk dari sini ke Singapura. Tapi kalau kita berkaca Mas dengan apa yang mungkin dihadapi oleh negara-negara terdampak ya, ada 50 negara yang diberlakukan tarif impor ini. Apakah Trump ini sengaja memberikan tarif balasan sebagai bentuk agenda terselubung dirinya sendiri? Ada agenda politik, karena kalau dalam politik ekonomi itu no free lunch.
Ya, ini menarik sih sebetulnya Mas untuk dibahas. Ada beberapa teori begitu ya di luar perdagangan. Karena kalau saya melihat di tahun ini US ini mengalami ya kalau saya bisa katakan harus membayar utangnya 7 triliun US dollar. Ya. Jadi bagaimana caranya agar dia membiayai utang dengan biaya seminimum mungkin. Oke. Nah, bagaimana caranya? Suku bunga harus diturunkan. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sinyal kepada pasar bahwa perekonomian tidak baik-baik saja. Dan ini yang dilakukan oleh US. Jadi chaos. Dia menciptakan chaos. Sehingga yang sekarang sudah terjadi, Oke. US bonds untuk 10 tahun itu turun sampai di bawah 4% setelah pengumuman Trump. Jadi sekarang stock market crash, mereka berpindah ke US bonds. Oke. Semakin banyak, maka suku bunga yang diberikan semakin rendah. Dan begitu pula kita tahu kemarin statement dari Trump mengatakan bahwa the Fed harus segera menurunkan suku bunganya. Nah ini menurut saya semakin mengkonfirmasi, meskipun the Fed tidak jadi ya menurunkan suku bunga, Oke. tetapi ini mengkonfirmasi bahwa sebetulnya ada agenda di balik layar. Oke. Bisa jadi Trump ingin menurunkan suku bunga serendah-rendah mungkin agar dia bisa merefinancing utangnya yang 7 triliun tadi dengan biaya yang jauh lebih rendah gitu. Nah, ini yang beberapa hal yang di luar ya Mas, di luar konteks dari perdagangan. Semoga yang terbaca oleh negara-negara, apalagi negara kita ya, ada di balik layar sebenarnya yang diinginkan oleh Trump itu sendiri menurunkan suku bunga mereka. Tapi kalau berbicara soal pasar saham Asia nih, kalau kita pantau per Senin pagi tadi berguguran hebat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor baru, memicu kekhawatiran global. Ini bagaimana menyikapi Mas dengan suku bunga di Asia atau pasar saham Asia yang berguguran hebat pada hari ini, Senin pagi? Ya, menurut saya ini beberapa hal yang memang ujian bagi faktor fundamental dari ekonomi di kawasan Asia. Oke. Jadi yang saya agak khawatir sebetulnya di Indonesia sendiri karena kita sudah melihat bahwa stabilitas kurs rupiah ini memang kita jaga rigid mungkin begitu ya, bagaimana kita bisa mendorong agar tidak melemah terus, karena beberapa kali kita tahu bahwa mulai dari awal tahun kemarin pelemahan itu terjadi, semakin dalam di Maret, lalu Trump mengumumkan ini semakin lemahlah sebetulnya rupiah kita ya, tidak hanya terhadap US dollar untuk hari ini, tetapi juga terhadap mata uang Eropa begitu ya, terhadap pound sterling. Baik. Nah ini akan semakin besar menekan cadangan devisa kita begitu. Baik, terakhir. Jadi semakin menurut saya kerja keras dari Bank Indonesia ini semakin dibutuhkan ya dalam hal ini untuk mengintervensi di market spot. Jadi semakin cepat saya rasa intervensi itu akan semakin membuat kurs dari rupiah kita stabil. Cuman yang saya takutkan ini adalah bisa jadi ya stok market kita semakin dalam karena tidak ada sebetulnya yang dalam hal ini statement presiden secara umum ya, publik tadi kan diwawancarai oleh 7 jurnalis. Tetapi menurut saya perlu ada model seperti Anwar Ibrahim yang mengatakan ke depan bahwa publik harap tenang gitu ya, bahwa ini under control gitu, dan tentunya akan mengedepankan eksportir, terutama eksportir yang masuk ke dalam jajaran eksportir ke US begitu. Baik, saya catat tadi juga masukan pentingnya dari Anda, setidaknya tidak Afrika saja, tapi juga kita coba beralih ke Singapura untuk target pasar kita pasca tarif balasan ini dari Indonesia. Terima kasih untuk analisa Anda. Sekali lagi saya minta maaf Mas Andri karena tidak menghadirkan dari Kementerian Perekonomian, nampaknya masih sibuk karena tadi pagi sudah rapat dengan para pengusaha. Terima kasih untuk waktunya Mas Andri Satrio Nugroho, peneliti dari Indef. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.